Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sejarah dan perkembangan Linux yang beranggotakan 1. Aulia Putri Andini dengan NIM C2C022110, yang kedua Rita Amalina dengan NIM C2C022111, yang ketiga Mahfudriya Hidayat dengan NIM C2C022150, yang keempat Gula Mujaba dengan NIM C2C022075, yang kelima Saiful Hadi Parwanto dengan NIM C2C022148, yang keenam Revi Naufal Setiawan dengan NIM C2C022077, yang ketujuh Rehendika Dava Maulana dengan NIM C2C022106. Sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andre Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan Shell-based GNU Kernel Agent-Shell dan GCC GNU C compiler. Compiler ini banyak digunakan pada lingkungan Hewlett-Packard and Son. Sekarang ini banyak Linux yang dapat digunakan untuk keperluan kantor seperti untuk spreadsheet, word processor, database, dan program editor grafis yang memiliki fungsi dan tampilan seperti Microsoft Office, yaitu Star Office. Selain itu, juga tersedia versi Corel untuk Linux dan aplikasi seperti MATLAB yang pada Linux dikenal sebagai Skylab. Asal-usul Linux. Linux pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds. Torvalds memulai proyek Linux sebagai proyek hobi untuk mengembangkan sebuah sistem operasi yang mirip dengan Unix. Linux pertama kali dirilis sebagai kernel pada tahun 1991 dan dibagikan secara gratis di internet. Kernel Linux kemudian digabungkan dengan perangkat lunak lain seperti sistem file dan utilitas lainnya untuk membentuk sistem operasi yang lengkap. Sifat open source Linux. Sifat open source dari Linux berarti bahwa kode sumber sistem operasi ini dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja tanpa harus membayar biaya lisensi. Artinya, pengguna Linux dapat mengakses kode sumber dari sistem operasi tersebut dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kode sumber terbuka, komunitas pengembang dan pengguna Linux dapat berkontribusi pada pengembangan sistem operasi dengan menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, meningkatkan kinerja. Hasil dari kontribusi ini kemudian dapat disebarkan ke seluruh komunitas pengguna Linux di seluruh dunia. Sifat open source di Linux juga memberikan keuntungan bagi pengguna karena memungkinkan mereka untuk memodifikasi sistem operasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Misalnya, pengguna dapat memodifikasi tampilan Linux atau menambahkan aplikasi atau program baru yang tidak tersedia di versi Linux asli Linux. Sifat open source dari Linux juga berkontribusi pada pengembangan teknologi secara keseluruhan. Dalam lingkungan open source, pengembang dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan, mempercepat inovasi dan perkembangan teknologi. Melanjutkan pembahasan selanjutnya dari sejarah dan perkembangan Linux, yaitu distribusi Linux. Dalam dunia Linux, distribusi atau distro mengacu pada paket perangkat lunak Linux yang diambil dari kernel Linux dan perangkat lunak lainnya dan dikemas menjadi sistem operasi yang siap digunakan oleh pengguna akhir. Dalam distribusi Linux, kernel Linux biasanya dikombinasikan dengan paket perangkat lunak lainnya seperti lingkungan desktop, manajer jendela, dan aplikasi bawaan. Ada banyak distribusi Linux yang tersedia, masing-masing dengan fokus yang berbeda-beda. Beberapa distribusi populer termasuk Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux, dan /y. Setiap distribusi memiliki fitur dan manfaat unik dan pilihan tergantung pada kebutuhan pengguna. Misalnya, Ubuntu dan Fedora lebih cocok untuk pengguna akhir desktop, sedangkan Debian lebih cocok untuk lingkungan server. Arch Linux dan /ware adalah distribusi yang lebih canggih dan kompleks
dirancang untuk pengguna yang lebih ahli dan ingin menyesuaikan sistem mereka secara lebih ekstensif. Keuntungan dari menggunakan distribusi Linux termasuk keamanan, kemampuan penyesuaian lingkungan komunitas yang besar, dan kebebasan dalam memilih perangkat lunak. Karena sifat open source dari Linux, penggunaan dapat memodifikasi dan menyesuaikan distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, komunitas Linux. Komunitas pengembang dan adalah salah satu aspek paling penting dari sistem Linux. Komunitas ini terdiri dari kontributor dan pemikir yang bekerja bersama untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan Linux. Komunitas Linux sangat luas dan aktif di seluruh dunia, dengan jutaan orang yang terlibat dalam proyek Linux dan distribusi Linux. Komunitas Linux juga memiliki banyak forum diskusi, mailing list, dan situs web yang membahas topik terkait Linux. Forum-forum ini adalah tempat yang baik untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan bantuan, dan berbagai pengetahuan. Ada juga banyak acara dan konferensi yang diadakan di seluruh dunia untuk membahas tentang Linux dan topik terkait open source. Kesimpulannya, komunitas pengembang dan pengguna Linux sangat aktif dan berperan penting dalam ekosistem Linux. Dengan sifat terbuka dan kolaboratifnya, komunitas Linux memungkinkan pengguna dari seluruh dunia untuk berkontribusi dan mengembangkan Linux bersama-sama. Kegunaan Linux. Linux digunakan dalam berbagai keperluan mulai dari desktop, penggunaan akhir, hingga server, web, dan perangkat seluler. Berikut adalah beberapa kegunaan Linux yang paling umum. 1. Desktop, penggunaan akhir. Linux menyediakan banyak distribusi yang cocok untuk desktop pengguna akhir seperti Ubuntu, Fedora, dan Linux Mint. Dalam distribusi ini, Linux memberikan penggunaan kemampuan untuk mengakses berbagai aplikasi seperti pengolah kata, peramban web, perangkat lunak, pengolahan gambar, perangkat lunak, pengolahan suara, dan banyak lagi. Server web. Linux digunakan secara luas untuk server web karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Linux menyediakan banyak distribusi yang dirancang khusus untuk menjadi server web seperti CentOS, Debian, dan Ubuntu Server. Dalam lingkungan server, Linux membantu dalam mengelola database, web server, dan aplikasi yang dihosting pada server. Yang ketiga, cloud computing. Linux juga digunakan secara luas dalam lingkungan cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Linux memberikan dukungan yang baik untuk skala besar dan sifat elastis dalam lingkungan cloud computing. 4. Internet of Things atau IoT. Linux juga digunakan dalam perangkat IoT seperti sistem kontrol pintar, perangkat sensor, dan perangkat lainnya. Linux memberikan dukungan untuk banyak arsitektur perangkat sistem on chip atau COC seperti ARM dan Intel, sehingga menjadi platform ideal untuk perangkat IoT. Yang kelima, perangkat seluler. Linux juga digunakan dalam sistem operasi perangkat seluler seperti Android. Android menggunakan kernel Linux sebagai dasar sistem operasinya. Selain itu, Linux juga digunakan dalam beberapa ponsel cerdas seperti PaintPhone,
Ubuntu Touch, dan Puris Librem. Perkembangan Linux. Linux terus berkembang dan menjadi sistem operasi yang lebih baik dari waktu ke waktu karena adanya komunikasi pengembang yang aktif terus melakukan inovasi dan perbaikan kelemahan sistem operasi. Komunikasi pengembang Linux yang besar dan terbuka terdiri dari ribuan orang dari seluruh dunia memastikan bahwa Linux terus diperbarui dan ditingkatkan. Mereka terus memperbaiki kode sumber, menambahkan fitur baru, mengoptimalkan performa, dan meningkatkan keamanan. Selain itu, Linux juga terus berkembang karena kemampuannya untuk berintegrasi dengan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan. Linux terus ditingkatkan untuk mendukung teknologi-teknologi ini dan memastikan bahwa pengguna Linux dapat menggunakannya secara efektif. Dengan semua faktor-faktor ini, Linux terus berkembang dan menjadi sistem operasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini memastikan bahwa Linux tetap menjadi salah satu pilihan utama untuk para pengembang dan pengguna di seluruh dunia. Masa depan Linux adalah cerah dan arah perkembangannya dipengaruhi oleh tren dan kebutuhan teknologi saat ini dan di masa depan. Berikut beberapa arah perkembangan Linux yang diprediksi. Yang pertama, peningkatan keamanan menjadi semakin penting di dunia teknologi, dan Linux terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua, kemampuan artificial intelligence dan machine learning. Linux telah digunakan dalam perkembangan teknologi artificial intelligence dan machine learning. Yang ketiga, integrasi dengan teknologi terbaru. Linux akan terus ditingkatkan untuk berintegrasi dengan teknologi terbaru seperti komputasi awan, Internet of Things, dan perangkat mobile. Yang keempat, peningkatkan performa dan efisiensi. Linux terus ditingkatkan untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Yang kelima, peningkatan dukungan hardware. Linux akan terus ditingkatkan untuk mendukung hardware terbaru. Dan yang keenam, peningkatan pendukung hardware. Linux akan terus ditingkatkan untuk menjadi mudah digunakan. Distribusi Linux akan terus dimodifikasi untuk menjadi lebih user-friendly dan mendukung pengguna dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Secara keseluruhan, masa depan Linux akan dipengaruhi oleh kebutuhan teknologi saat ini dan di masa depan. Linux akan terus ditingkatkan dan diperbarui untuk kebutuhan penggunaan dan industri, serta menjadi salah satu sistem operasi yang paling inovatif dan populer di dunia. Kesimpulan dari materi ini adalah Linux terus berkembang dan mengalami peningkatan fitur dan keamanan. Linux telah berkembang menjadi sistem operasi yang populer dan andal dalam dunia teknologi, dan masih terus berkembang untuk masa depan yang lebih cerah. Seiring dengan perkembangan teknologi, Linux terus mengikuti tren dan mengadopsi teknologi terbaru seperti cloud computing dan Internet of Things. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.